Amma idza kana lahu maknayani, adapun apabila ada baginya, bagi satu lafaz maknayani, dua makna, fayakunu mujmalan mutaraddidan, maka adalah ia itu mujmal mutaraddidan lagi yang berulang-ulang. Bainahuma, di antara keduanya, fil istimali, di dalam istimal, dalam penggunaannya. Wa hina idzin la yamtani'u itlaquhu, dan ketika itu tidak tercegah itlaquhu oleh memutlakkannya ala kullin minhuma, atas tiap-tiap daripada keduanya, kama huwal ma'lum min al-istimali fil asma'il mushtaraka, sebagaimana perkara yang bermula dia itu dimaklumi dari menggunakan makna fil asma'il mushtarakah, pada isim-isim yang mushtarakah, yang memiliki yang banyak makna atau mushtarak. Fil hakikati, atau pada makna hakikat, wal majazi, dan makna majaz, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, qatalal amiru fulanan, telah membunuh seorang amir, seorang gubernur, fulanan, akan seseorang. Wa yuqalu, dan dikatakan, qatalahu sayyaf, telah membunuh akan seorang, akan fulan, as-sayyaf, oleh al-gojo. Sayyaf itu tukang main pedang, maksudnya gojo. Fa itlaqul qatli 'alal amir, maka bermula memutlakkan membunuh 'alal amir, atas amir, gubernur, bimaknan, dengan satu makna, ghairil makna, yang bukan makna allazi utliqa bihi 'ala sayyaf, yang diucapkan atau yang dimutlakkan bihi dengannya 'ala sayyaf, atas al-gojo. Fa qauluna, maka bermula ucapan kita, innallaha ta'ala fa'ilun, dan sesungguhnya Allah Ta'ala fa'ilun, itu zat yang fa'il, zat yang berbuat, bimakna, yaitu maknanya, yaitu dengan makna annahul mukhtari'u al-mujidu, bahwasanya Allah al-mukhtari'u, itu zat yang menciptakan atau penemu, ya, al-mujidu, yang mewujudkan. Wa qaulina, dan ucapan kan kita, innal makhluqa fa'ilun, sesungguhnya makhluk fa'ilun itu yang berbuat, bimakna, dengan arti annahu, bahwasanya al-makhluk al-mahallul ladzi khalaqallahu fihil qudrah, yaitu tempat yang telah menciptakan Allah padanya al-qudrah, akan kekuasaan, akan kekuasaan, ba'da'an khalaqa fihil iradah, setelah bahwa Allah menciptakan padanya akan iradah, wa ba'da'an khalaqa fihil ilma, dan setelah bahwa menciptakan Allah padanya akan ilmu. Fartibatul qudrati bil iradah, maka bermula hubungan kudrat atau persambungan kudrat bil iradah, itu dengan sifat iradah. Wal harakatu bil qudrah irtibatul ma'luli bil illah, dan bermula gerakan bil qudrati, dengan sifat kudrat, persambungan gerakan dengan sifat kudrat, irtibatul ma'luli bil illah, yaitu persambungan ma'lul yang dielati atau akibat, bil illati, dengan elat atau sebab. Wartibatil mukhtari'i bil mukhtara, dan dengan persambungan mukhtari, zat yang menciptakan atau zat yang menemukan, bil mukhtara, dengan penemuannya. Dah pada bengong apa? Belum ngerti ya. Gambarannya begini, Pak. Saya kasih gambaran aja deh, saya nggak usah terlalu tekstual ya, tapi saya sarikan saja. Insyaallah maknanya begini. Jadi kalau kita bicara tentang ikhtilaful makna, perbedaan makna itu disebabkan dengan penyandaran kata terhadap satu kalimat atau satu keadaan, maka nanti kita kalau belajar Al-Quran, pasti kita akan menjadi orang yang luas dalam menafsirkan Al-Quran. Karena yang paling penting adalah ketika kita mentafsirkan Al-Quran itu jangan sampai kita keluar dari koridor akidah. Itu yang penting. Ini kan bahasan yang pertama dari kitab ini kan tentang akidah. Ini masih akidah ini. Dalam arti kalau kita membaca Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, menggali Al-Quran, kita mengerti betul proses penggalian kebenaran dari Al-Quran itu dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Nabi, disampaikan oleh para sahabat, kemudian sampai kepada para ulama-ulama kita, dan mereka memiliki satu metode yang kemudian diajarkan kepada kita supaya kita tidak salah dalam memahami Al-Quran,
terlebih dalam persoalan yang berkaitan dengan masalah akidah. Sebab tergelincir sedikit saja kita salah dalam mentafsirkan Al-Quran dan itu berkaitan dengan masalah akidah, akan terjerumus pada jurang kekafiran. Itu bahayanya. Karena itu ikhtilaful makna bi ikhtilafin nisbatil lafziyah ini bahasa sederhananya begini, Pak. Ya. Kalimat itu apabila memang maknanya satu, itu tidak bisa diganggu gugat kalau memang maknanya satu. Dan kalimat apabila itu disandarkan kepada Allah, maka kalimat itu penuh dengan kesempurnaan. Ya. Apa aja yang dikaitkan dengan Allah pasti itu kesempurnaan. Ya, yang melekat kepada Allah itu pasti kesempurnaan. Kemudian yang menjadi bahasan kita ini adalah ketika kalimat itu mustarak, memiliki sinonim. Artinya satu kata bisa memiliki beberapa makna. Satu kata bisa memiliki beberapa makna. Itu, Pak, sinonim bukan sinonim bahasa Indonesia. Saya salah kali ya. Jadi mustarak itu gini, ada definisi, Pak, untuk mustarak, untuk kalimat yang mustarak. Kalimat mustarak itu adalah lil kalimatil mustaraki iddatu ma'anin tutlaqu ala kullin minha ala tariqil haqiqati lal majaz. Jadi yang namanya kalimat mustarak adalah satu kata yang mengandung beberapa arti yang masing-masing dapat dipakai sebagai makna hakikat, atau bahasa anak sekolahan apa namanya? Denotatif ya, kata baca sekarang. Bukan makna majaz atau bukan makna konotatif, bukan. Jadi mustarak, saya bahasakan tadi sinonim, itu bukan persamaan kata ternyata. Maksudnya mustarak itu adalah kalimat yang satu kata memiliki banyak makna. Itu namanya asma mustarak. Nah, di dalam pengelolaan kalimat satu kata yang memiliki banyak makna, maka dalam hal ini kita harus betul-betul memahami dengan apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Jangan sembarangan, jangan tekstual, satu makna kita artikan literally, satu kata kita artikan literally begitu aja. Itu nggak boleh. Sebab nanti akan terjerumus kita seperti tadi paham-paham Qadariyah itu. Ya, karena dia hanya satu literally itu aja dia maknain, padahal Quran dan Arabian itu memiliki pemahaman yang panjang, pemahaman yang dalam. Itu satu contoh begini, Pak. Qatalal amiru fulanan. Ini saya ambil dari contoh, mudah-mudahan bisa dipahami. Qatalal amiru fulanan, sang gubernur membunuh fulan, terdakwa. Pertanyaannya, yang membunuh si fulan itu gubernur langsung apa algojonya? Ayo, Pak. Kalau ada mengatakan begini, qatalal amiru fulanan, si amir maksudnya gubernur atau raja telah membunuh si fulan, berarti amir itu memiliki undang-undang yang menjatuhkan vonis mati pada seseorang. Siapa pelaku pembunuhnya? Adalah Sayyaf, tukang pedang algojo. Nah, pada saat ada yang mengatakan bahwa raja telah membunuh si terpidana mati, hakikatnya ini dua pelaku tapi korbannya satu. Paham gak maksudnya?
Pelakunya dua berarti. Raja dengan undang-undangnya memerintahkan, kemudian Algojo yang mengeksekusinya. Nah ini karena memang di kalimat qatalahu di situ makna mustaroknya ada, dia bisa bersekutu dengan yang lain. Artinya disandarkan kepada raja. Raja pasti ada mustaroknya, ada persekutuannya dengan yang lain. Maka dalam hal ini boleh dan masuk akal mu'assiraini ala asarin wahid, pelakunya dua, korbannya satu. Dan itu nanti akan berkaitan dengan ayat-ayat yang kita akan fahami. Seperti contoh, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, malaikat maut telah mencabut, mewafatkan kalian, alladzi wukkila bikum, yang telah Allah berikan wakil kepada malaikat maut. Malaikat maut nyabut nyawa, berarti hakikatnya yang mematikan siapa? Allah. Malaikat maut eksekutor, perintahnya dari Allah. Al-Amir menghukum mati seseorang cuma ketok palu doang, yang ngelaksanain Algojo. Ini bisa masuk akal pada makna-makna yang mustarak, dua pelaku satu korban. Kalau makna itu tidak mustarak, seperti Allah menciptakan langit dan bumi, nggak ada istirak, itu mah pasti wahdaniyat itu. Karena itu nanti kalau kita memahami Al-Quran tafsir begitu, lihat dulu Pak, ada nggak itu makna istiroknya gitu. Wah ini jadi ahli tafsir semua pulang-pulangnya. Segitu aja sih maksudnya. Ya segitu dulu maksudnya dah. Kita kalau panjang-panjang sanawari dan buyang ya. Nggak usah pakai nanya kali ini, kagak paham. Atau yang mau ditanyakan silakan. Ya. Iya udahlah kalau nggak nih. Kebetulan ada tahlil malam ini ya, masih terakhir ya. Ya, malah saya juga ada tahlil Pak. Jadi saya simpulkan saja bahwa kita belajar majaz akli dan penggunaannya, sehingga dalam persoalan akidah, ketika kita membaca atau menafsirkan Al-Quran, itu betul-betul kita tidak terjerumus pada jurang kekufuran. Dan dalam bahasa yang kita sampaikan atau dalam pembicaraan kita juga tidak terjerembab dalam jurang kekafiran, dan kita tidak mudah mengklaim orang lain salah. Ketika ada orang mengatakan begini, saya berobat sama dokter itu, alhamdulillah saya sembuh, itu enggak kafir dia, enggak kafir. Sebab itu bahasanya adalah majaz akli. Sebab dia berobat sama dokter, dia sembuh, dan hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kita tidak picik dalam berpikir, karena kita memahami tentang majaz akli dan cara penggunaannya. Termasuk juga nanti kita akan memahami lebih dalam lagi ada perbedaan makna dengan sebab nisbat lafziyah, dengan sebab berbedanya penyandaran kata terhadap satu kalimat gitu. Penyandaran kata terhadap terhadap siapa disandarkan kata itu.